Masih semangat Bapak Ibu? Insya Allah. Insya Allah. Bismillah Ibu. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Ini kita start di hampir setengah 12 ya. Apakah kemungkinan kita akan lewat sedikit atau bagaimana Bapak Ibu? Dicukupkan setengah jam saja? Dilewatin aja Bu. Tapi bagi bapak-bapak yang mungkin berjamaah bagaimana? Ya, sholat dulu kali ya. Paling izin sholat dulu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Hari ini berapa orang? 15 yang hadir ya Bapak Ibu ya. Jadi ada 2 yang absen. Mungkin Pak Arif ya, Ketua Tingkat. Tadi sempat masuk Ibu. Hari ini kita akan melanjutkan presentasi kedua dari Bu Vita dan Bu Sas. Mohon maaf Bapak Ibu, kemarin itu kita kan keputus oleh waktu ya. Jadi dibatasi oleh waktu sehingga penjelasan saya terkait substansi ya, bagaimana sih kita menyajikan materi khususnya mata kuliah ini gitu, sehingga pembahasan kita itu fokus pada pokok bahasan, terutama ketika mengaitkan dengan salah satu model desain pembelajaran yang kita jadikan rujukan atau sumber utama. Qadarullah ya, kelompok 2 Bu Vita sudah mengerjakan ya Bu ya. Kemarin itu Bu Vita japri saya bahwa beliau sudah menyelesaikan. Terima kasih Bu Vita. Nah, untuk kelompok 3 apakah juga sudah mengerjakan? Siapa kelompok yang presentasi 3-nya? Saya Bu, insya Allah. Pak siapa? Sugeng Bu. Oh Pak Sugeng, mana Pak Sugeng ya? Pak Sugeng mana ya? Saya kok nggak lihat ya. Oh iya Pak Sugeng. Ya Pak Sugeng. Pak Sugeng apakah sudah mengembangkan materinya? Belum selesai Bu. Oh, tapi sedang ya, on progress ya? Iya, progress, tapi belum banyak. Ya, nanti semoga saya sempat menjelaskan ya Pak, bagaimana sih seharusnya agar kita nanti teman-teman mendapatkan gambaran yang lebih terarah dan clear gitu Pak. Baik, Bu. Nanti semoga saya bisa sempat menjelaskan. Mungkin kita langsung saja ya, Bu Vita dan Bu Sas ya, sudah siap? Baik Ibu, insya Allah. Baik Ibu. Ya, apakah Ibu bisa bagikan ya materinya? Nanti dengan Bu Vita, Bu, saya izin buka dulu boleh? Nanti Bu Vita yang nanti sekalian paparkan. Sudah dibagi di grup ya Bu Vita ya tadi? Ya. Oke. Baik teman-teman semuanya, terima kasih Bu dosen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, memasuki Ramadan puasa hari ke-12 ini kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Tadi sudah disampaikan, sudah dibuka dengan Bu dosen juga. Mudah-mudahan kita semuanya, Ibu dosen kita, teman-teman semuanya senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan memasuki mata kuliah yang ketiga. Berketepatan hari ini kami, Bu Vita dan saya untuk nanti memaparkan dibantu dengan slide mata kuliah desain pembelajaran dengan dosen pengampu adalah Dr. Syarifah MPD yang alhamdulillah sudah membersamai kami. Mudah-mudahan nanti apa yang menjadi paparan kita pasti alhamdulillah saya juga mengucapkan terima kasih ya Bu ya, sudah disempurnakan kemarin, sudah kami cross check dan langsung kami kirim juga penyempurnaannya. Hari ini akan segera dipresentasikan. Baik, untuk bisa menghemat waktu mungkin disegarkan saja kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, iya baik. Untuk selanjutnya, silakan Bu Vita untuk memaparkan slide terkait dengan perumusan capaian pembelajaran kompetensi. Silakan Bu Vita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, mohon izin Ibu dosen, Ibu Syarifah, dan Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang rumusan capaian pembelajaran atau kompetensi. Ya, perencanaan capaian pembelajaran atau kompetensi merupakan aspek krusial dalam pendidikan modern. Makalah ini membahas pentingnya perencanaan yang efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi yang telah ditetapkan, analisis mendalam terhadap metode perencanaan, strategi pelaksanaan, serta evaluasi hasil pembelajaran. Menjadi fokus utama melalui pendekatan kritis terhadap literatur dan penelitian terkini. Makalah ini akan menguraikan langkah-langkah praktis untuk merancang perencanaan yang memastikan pencapaian pembelajaran atau kompetensi secara optimal. Dengan demikian, makalah ini memberikan kontribusi bagi pemahaman dan implementasi praktis perencanaan pendidikan yang berkelanjutan dan berkualitas. Lanjut, untuk latar belakang, pendidikan adalah tonggak utama dalam pembangunan suatu bangsa. Maka dari itu penting bagi suatu sistem pendidikan untuk memastikan bahwa peserta didik menerima pembelajaran yang relevan dan bermakna, yang mempersiapkan mereka untuk sukses dalam kehidupan pribadi dan profesional. Namun, untuk mencapai hal ini diperlukan suatu pandangan yang jelas tentang apa yang diharapkan peserta didik pahami, kuasai, dan lakukan setelah menyelesaikan suatu program pembelajaran. Inilah yang disebut sebagai capaian pembelajaran atau kompetensi. Lanjut, untuk rumusan masalah, di sini kami membagi dalam 3 bagian. Yang pertama, definisi dan konsep dasar perumusan capaian pembelajaran atau kompetensi. Di sini saya tampilkan untuk referensi landasan teori. Saya mengutip dari beberapa buku. Kemudian yang kedua, jenis-jenis desain pembelajaran. Mohon maaf, saya tidak bisa membacakan satu persatu. Nanti Bapak dan Ibu bisa langsung membacanya pada makalah kami. Kemudian yang ketiga adalah cara merumuskan capaian pembelajaran atau kompetensi berdasarkan model desain pembelajaran EDDI. Selanjutnya, untuk tujuan penulisan, di sini ada 5 tujuan yang kami bagi. Yang pertama yaitu mengetahui definisi dan konsep dasar capaian pembelajaran atau kompetensi. Kemudian yang kedua, mengetahui perbedaan capaian pembelajaran dan kompetensi. Yang ketiga, mengetahui konsep dasar capaian pembelajaran dan kompetensi. Kemudian yang keempat, mengetahui jenis atau model desain pembelajaran atau kompetensi. Dan yang terakhir, memahami cara merumuskan capaian pembelajaran atau kompetensi berdasarkan model desain pembelajaran EDDI. Kemudian, di sini kami bisa menjelaskan apa dan bagaimana. Di sini untuk pertanyaan yang terkaitan dengan dari tujuan pembelajaran tadi, yang pertama adalah definisi capaian pembelajaran, kemudian apa yang dimaksud dengan definisi kompetensi, yang ketiga apa yang dimaksud dengan perbedaan antara capaian pembelajaran dan kompetensi, kemudian yang keempat adalah apa jenis-jenis atau model-model desain pembelajaran. Kemudian bagaimana konsep dasar dalam perumusan capaian pembelajaran dan kompetensi, dan yang terakhir akan menguraikan tentang bagaimana cara merumuskan capaian pembelajaran atau kompetensi berdasarkan model desain pembelajaran EDDI. Untuk lebih jelasnya, mungkin saya bisa sedikit memberikan penjelasan dengan apa yang dimaksud dengan definisi capaian pembelajaran. Di sini untuk definisi capaian pembelajaran merupakan hasil yang diharapkan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu proses pembelajaran atau pelatihan. Capaian ini mencakup keterampilan, pengetahuan, sikap, dan perilaku yang spesifik dan terukur. Kemudian, apa yang dimaksud dengan definisi kompetensi? Kompetensi merujuk pada suatu kualitas atau kemampuan yang dimiliki individu
untuk melaksanakan tugas atau memecahkan masalah dalam berbagai konteks. Kompetensi mencakup keterampilan praktis, pengetahuan, pemahaman, dan serta sikap atau nilai-nilai yang mungkin individu atau berfungsi secara efektif dalam situasi yang berbeda. Kemudian untuk definisi yang ketiga yaitu perbedaan antara capaian, pembelajaran, dan kompetensi. Meskipun seringkali digunakan secara bergantian, ada perbedaan antara capaian pembelajaran dan kompetensi, di mana capaian pembelajaran cenderung lebih berfokus pada pembelajaran yang konkret dan terstruktur, sementara kemampuan untuk memahami konsep tertentu, penyelesaian tugas-tugas akademik, atau menghasilkan produk tertentu. Sedangkan untuk kompetensi, lebih menekankan pada kemampuan yang luas dan fleksibel, yang mungkin individu untuk beroperasi secara efektif dalam berbagai konteks, termasuk di tempat kerja atau dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya untuk penjelasan tentang konsep dasar dalam perumusan capaian pembelajaran. Di sini ada 4, yaitu yang pertama adalah relevansi, yang kedua adalah spesifik, yang ketiga adalah terukur, dan yang keempat adalah fleksibilitas. Untuk penjelasannya bisa saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, untuk relevansi. Capaian pembelajaran dan kompetensi harus relevan dengan kebutuhan peserta didik dan tujuan pendidikan atau pelatihan yang ditetapkan. Mereka harus mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tuntutan dunia nyata dan mencapai kesuksesan dalam karir maupun kehidupan pribadi. Kemudian yang kedua, spesifik, yaitu capaian pembelajaran dan kompetensi harus dirumuskan dengan jelas dan spesifik, sehingga memungkinkan untuk diukur dengan tetap dan memberikan panduan yang konkret bagi pendidik dalam merancang pengalaman pembelajaran yang relevan. Dan yang ketiga adalah terukur. Capaian pembelajaran dan kompetensi harus dapat diukur secara objektif, baik melalui tes, proyek, atau penilaian lainnya. Hal ini memungkinkan evaluasi yang efektif terhadap pencapaian peserta didik dan memungkinkan adanya umpan balik yang berguna bagi proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah fleksibilitas, yaitu capaian pembelajaran dan kompetensi harus dirancang dengan mempertimbangkan keberagaman peserta didik dan kebutuhan individu mereka. Mereka harus memberikan ruang bagi fleksibilitas dalam mencapai tujuan pembelajaran, mengakomodasi gaya belajar yang berbeda, dan memungkinkan perkembangan pribadi yang holistik. Selanjutnya, untuk model-model dari desain pembelajaran, di sini kami akan menguraikan ada 6 jenis model desain pembelajaran. Yang pertama adalah model Dig and Carry, kemudian model CAM, kemudian model Assure, dan yang keempat adalah model EDDI, yang kelima model Hanafin and Peck, dan yang keenam model pengembangan instruksional atau MPI. Untuk penjelasannya, saya bisa menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama untuk model Dig and Carry. Untuk landasan teorinya, saya mengambil dari buku yang berjudul The Systematic Design of Instruction yang diterbitkan pada tahun 2015 dikarang oleh Walter Dig and Lau Carey. Di mana di situ dituliskan model Dig dan Carey merupakan pendekatan sistematis yang menekankan pada perencanaan dan pengembangan pembelajaran berbasis tujuan. Model ini melibatkan analisis kebutuhan pengembangan tujuan pembelajaran, pemilihan materi, desain instruksional, pengembangan, dan pengujian materi serta evaluasi pembelajaran. Kemudian langkah-langkah yang ada dalam desain pembelajaran menurut Dig and Carey ini ada 10. Langkah yang pertama adalah mengidentifikasikan capaian pembelajaran, kemudian melaksanakan analisis pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasikan tingkah laku masukan dan karakteristik siswa. Yang keempat, merumuskan kemampuan akhir yang diharapkan. Yang kelima, mengembangkan butir-butir acuan atau patokan. Yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran. Kemudian yang ketujuh, mengembangkan dan memilih materi pembelajaran. Yang delapan, mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif.
Kemudian yang ke-9, langkah merevisi bahan pembelajaran. Dan yang terakhir, mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif. Selanjutnya, untuk model camp. Untuk landasan teorinya, kami mengambil dari buku yang berjudul Desain Efektif Instruksional yang diterbitkan tahun 2014 dikarang oleh Gerald E. Camp and Morrison Ross. Di mana di situ disebutkan, model camp merupakan pendekatan yang menekankan pada fleksibilitas dalam merancang pembelajaran dengan memperhatikan berbagai faktor seperti karakteristik peserta didik, tujuan pembelajaran, dan konteks pembelajaran. Model ini menekankan pada tahapan analisis dengan pengembangan, implementasi, dan evaluasi pembelajaran. Dalam model ini terdapat beberapa langkah, di mana di sini lebih singkat daripada yang model pertama tadi. Di sini ada 5 langkah. Yang pertama adalah menentukan tujuan dan daftar topik, menetapkan capaian pembelajaran tiap topiknya. Yang kedua, menganalisis mahasiswa untuk siapa pembelajaran tersebut didesain. Kemudian yang tiga, menetapkan capaian pembelajaran yang ingin dicapai dengan syarat yang dampaknya dapat dijadikan tolak ukur perilaku mahasiswa atau siswa. Kemudian yang keempat, menentukan isi materi pelajaran yang dapat didukung tiap tujuan. Kemudian yang kelima, mengembangkan pra-penilaian atau penilaian awal untuk menentukan latar belakang mahasiswa dan memberi level pengetahuan terhadap suatu topik. Memilih aktivitas pembelajaran dan sumber pembelajaran yang menyenangkan atau menentukan strategi latar belajar mengajar. Jadi siswa atau mahasiswa akan mudah menyelesaikan tujuan yang diharapkan. Kemudian langkah yang keenam di sini mengkoordinasikan dukungan pelayanan atau sarana penunjang yang meliputi personalia, fasilitas-fasilitas, perlengkapan, dan tujuan untuk melaksanakan rencana pembelajaran. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi pembelajaran mahasiswa dengan syarat mereka menyelesaikan pembelajaran serta melihat kesalahan-kesalahan dan meninjau kembali beberapa fase dari perencanaan yang membutuhkan perbaikan yang terus-menerus. Evaluasi yang dilakukan berupa evaluasi formatif dan sumatif. Lanjut untuk model Azure. Ini untuk landasan teorinya kami mengambil dari buku. Bu Vita, Ya, Bu. mohon interupsi, Bu. Ya. Interupsi mungkin penjelasan tiap-tiap model desain ini nanti Per poin aja. Enggak, tidak usah dijelaskan karena tadi di awal saya melihat Bu Vita ada ingin berfokus kepada model apa? EDI atau Dick and Carey? EDI, Bu. Nah, Model itu EDI. saja. Jadi Oke. Ibu lanjutkan ke slide berikutnya. Jadi kita misalnya ingin fokus di satu model, nah itu dibahas secara detail di step yang menjadi pokok bahasan kita. Misalnya pokok bahasannya Bu Vita adalah learning outcomes atau learning goal ya, tujuan instruksional umum. Iya. Nah, mungkin bisa dilanjutkan ke slide berikutnya Bu Vita. Oke. Ya, Ibu. Ini untuk penjelasan selanjutnya yaitu cara merumuskan capaian pembelajaran kompetensi berdasarkan model desain pembelajaran EDI. Di sini ada 5 langkah yang harus kita jalankan, yaitu yang pertama adalah analisis, kemudian desain atau perencanaan, yang ketiga adalah development atau pengembangan, kemudian yang keempat implementasi, dan yang terakhir evaluasi. Untuk penjelasannya saya bisa menjelaskan. Di sini untuk yang pertama untuk analisis. Ada 3 kegiatan yang harus kita laksanakan pada tahapan analisis ini. Di mana yang pertama adalah identifikasi tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua adalah identifikasi audien, yang ketiga adalah identifikasi konteks pembelajaran. Kemudian untuk langkah desain atau perencanaan, di sini ada 2 kegiatan yang harus kita laksanakan, yaitu tentang rancang struktur pembelajaran yang berupa pendekatan metode dan strategi pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, merumuskan capaian pembelajaran, yaitu mendefinisikan dengan jelas apa yang diharapkan peserta didik, supaya peserta didik
apa yang perlu mereka ketahui, pahami, dan kuasai setelah menyelesaikan pembelajaran. Kemudian untuk contoh implementasinya, misalnya untuk tujuan pembelajaran, siswa akan mampu menjelaskan 3 hukum gerak Newton dengan tepat, misalnya. Kemudian yang kedua untuk capaian pembelajarannya, misalnya siswa akan mampu menerapkan ketiga hukum gerak Newton dengan situasi nyata. Kemudian untuk strategi pembelajarannya mungkin ada kombinasi kuliah, diskusi kelompok, dan eksperimen praktis. Yang keempat untuk evaluasi, tes tertulis, presentasi proyek, dan observasi praktis. Dan yang terakhir untuk konteks pembelajaran kelas menengah dengan sumber daya laboratorium fisik yang memadai. Kemudian untuk tahapan yang ketiga adalah development atau pengembangan. Di sini adalah membuat bahan pembelajaran seperti slide, modul, video, atau aktivitas pembelajaran lainnya yang sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Kemudian uji materi pembelajaran. Lakukan uji coba internal terhadap materi pembelajaran untuk memastikan bahwa semua komponen berfungsi dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Untuk tahapan yang keempat adalah implementasi. Di sini untuk menerapkan materi pembelajaran, disampaikan materi pembelajaran kepada siswa sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Kemudian memberikan dukungan kepada siswa dengan cara membantu siswa dalam memahami materi, menjawab pertanyaan mereka, dan memberikan bimbingan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk langkah yang kelima atau langkah yang terakhir adalah evaluasi. Dalam evaluasi ini ada 2 jenis evaluasi yang digunakan. Yang pertama adalah evaluasi formatif. Lakukan penilaian secara berkelanjutan selama proses pembelajaran untuk membantu kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang sesuai. Kemudian untuk evaluasi yang kedua adalah evaluasi sumatif. Setelah pembelajaran selesai, dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pencapaian pembelajaran untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Kemudian untuk kesimpulannya, Ibu, di sini untuk kesimpulannya kami bisa menyampaikan yang pertama, definisi dan konsep dasar perumusan capaian pembelajaran atau kompetensi. Pembelajaran efektif memerlukan perumusan yang jelas tentang apa yang ingin dicapai oleh siswa. Kemudian yang kedua, capaian pembelajaran atau kompetensi merupakan deskripsi tentang kemampuan, pengetahuan, atau sikap yang diharapkan siswa setelah penyelesaian suatu pembelajaran. Kemudian yang ketiga, ada berbagai jenis desain pembelajaran yang dapat dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Beberapa jenis desain pembelajaran yang umum meliputi pembelajaran langsung atau direct instruction, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, 6 model desain pembelajaran yang tadi sudah saya jelaskan dan saya bacakan satu persatu. Ada model Dick and Carey, model CAMP, model Assure, model EDDI, model Hanefi and Peck, model pengembangan instruksional, dan kesimpulan yang terakhir adalah model desain pembelajaran EDDI memberikan kerangka kerja yang sistematif dan terstruktur untuk merencanakan, mengembangkan, dan mengevaluasi pembelajaran. Demikian presentasi yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Selanjutnya, waktu dan tempat kami kembalikan kepada moderator. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Vita. Ini Masya Allah ya teman-teman, ini nyimak apa ngantuk nih. Baik, terima kasih. Paparannya udah cukup jelas ya, mulai dikupas tadi satu-satu ya. Mungkin untuk selanjutnya izin Bu dosen, Bu Syarifah. Saya ingat Ibu kalau dipanggil Bu dosen nggak mau ya. Buka termin aja ya Bu, langsung tanya jawab atau bagaimana Ibu? Baik, mungkin berkenan sebelum kita tanya jawab ya, kita coba ngobrol dulu terkait capaian pembelajaran, istilah capaian pembelajaran. Nah, istilah capaian pembelajaran ini
kalau saya pribadi ya baru mendengar beberapa tahun belakangan kan ya, pada saat kapan Bapak Ibu munculnya istilah capaian pembelajaran? Kurikulum Merdeka. Dari Nah, iya. jadi Merdeka. kurikulum merdeka. Ya, Nah, sebenarnya capaian pembelajaran ini kalau di kurikulum sebelumnya itu kita mengenal dengan istilah apa sih Bapak Ibu? SKKD, Bu. SK. D, Bu. KIKD. 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 Oke. Nah, KIKD kalau dulu ya saya belajar waktu masih S1 tuh di tahun 2000-an ya, 2000 itu masih kurikulum KBK ya, kurikulum berbasis kompetensi. Itu apa namanya? Saya belum mengenal istilah KD KI ya. Jadi kami dulu belajar, Bapak Ibu mungkin masih ingat ya, apa istilah yang sering kita dengar? Dengan apa namanya? Kan ini kita belajar tentang capaian pembelajaran ini kan sebenarnya tujuan pembelajaran ya. Kalau dulu istilah yang sangat familiar apa Bapak Ibu? Tujuan pembelajaran umum atau Tujuan TIU. instruksional umum. Ya, TIU dan TIK ya. Iya, tujuan instruksional khusus. Nah, tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Ya kan ya? Nah, jadi di kurikulum Merdeka ini kita mengenal istilah capaian pembelajaran, kemudian indikator capaian pembelajaran. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi saya baru aktif mengajar 3 semester ini ya. Nah, saya diberikan oleh Kaprodi silabus dan RPP yang versi kurikulum Merdeka. Jadi saya baru mengenal dan saya yakin Bapak Ibu yang di sekolah ya lebih detail, bahkan yang mungkin sudah pernah mengikuti beberapa pelatihan terkait penyusunan atau perumusan capaian pembelajaran. Nah, jadi kalau ada TIU dan TIK, capaian pembelajaran ini masuk mana? Masuk TIU atau TIK? Bapak Ibu. TIU mungkin. TIU, Ibu. Ya, masuk TIU ya. Jadi Bu Vita membahas kalau referensinya itu istilahnya learning outcomes, terutama learning goals ya. Learning goals. Goals itu umum ya, tujuan pembelajaran umum. Nah, ketika Bapak Ibu menemukan istilah learning objective, itu adalah indikator capaian pembelajaran atau tujuan instruksional khusus ya Bapak Ibu ya. Learning objective. Nanti setelah UTS ada presentasi kelompok berapa itu yang tentang indikator. Nah, itu masuknya nanti referensinya learning objective ya Bapak Ibu. Nah, kalau Bu Vita learning goals. Nah, terus setiap pokok bahasan itu saya ingin Bapak Ibu mengaitkannya dengan salah satu saja ya. Tadi Bu Vita menjelaskan beberapa model pembelajaran ya, terlalu banyak ya. Jadi satu fokus saja. Misalnya kalau ingin mengaitkan, maksudnya kita kalau istilah tadabur ya. Kalau tadabur dengan beberapa model lain, monggo silahkan, atau beberapa artikel, buku-buku yang membahas tentang pokok bahasan Bapak Ibu. Misalnya contoh Bu Vita saat ini membahas tentang learning goals atau tujuan instruksional umum ya. Itu dikaitkan dengan beberapa referensi lain, monggo. Tapi saya minta satu Bu Vita pijakannya satu model desain. Nah, tadi Bu Vita menentukan menggunakan model desain pembelajaran EDI ya. Cuma di sana Bu Vita tadi sempat menjelaskan tahapan EDI-nya, bukan bagaimana model EDI ini dalam merumuskan capaian pembelajaran. Ya, tidak fokus ke sana ya Bu Vita ya. Tapi Bu Vita menjelaskan apa saja sih tahapan di EDI gitu kan ya. Nah, coba saya izin share screen Bapak Ibu, jadi sehingga nanti kelompok berikutnya bisa mengembangkan materi presentasinya berdasarkan salah satu model desain pembelajaran. Contoh ini Bu Vita, misalnya Bu Vita tadi inginnya EDI gitu ya, model yang dia angkat. Nah, saya izin share screen Bapak Ibu. EDI ini. Nah, ini ya, EDI saya mengambil
Bapak Ibu lihatnya yang mana ya? Google saya ya? Salah ya? Nah ini EDI ya. Ini salah satu model desain pembelajaran EDI approach. Sebenarnya EDI ini kan model generik ya, artinya model yang tahapannya itu diterapkan oleh mayoriti daripada model desain pembelajaran. Nah, ini dinamakan khusus spesifik EDI gitu ya oleh si Robert Maribe Branch. Nah, sebenarnya Robert Maribe Branch ini kan juga beliau menulis ini bukan yang pertama ya, bukan penemu beliau ini gitu. Kalau kita telusuri sejarah EDI ya. Nah, hanya saja ini saya merujuk dari yang ditulis oleh Robert Maribe Branch. Nah, ini EDI-nya beliau ya. Karena Bapak Ibu nanti akan menemukan EDI berdasarkan banyak tokoh ya. Nah, kalau materinya Bu Vita adalah capaian pembelajaran, ini masuknya di sini ya. Bentar, Bapak Ibu. Ini azan ya. Saya tuh nggak enak nih Bapak-Bapak mau berjamaah gimana Bapak Ibu? Di sini azan. Saya dosa nanti nih. Mana Bapak Ibu? Izin ya nanti Bu. Nah, ini ada di desain ini ya. Purpose statement juga bisa, kemudian Bapak Ibu bisa fokus di sini nih, mendesain tujuan nih. Purpose, pernyataan tujuan, kemudian instructional goals, reaffirm instructional goals ini ya di halaman page 65. Di sini Bapak Ibu bisa fokus, nanti silahkan diterjemahkan, terus nanti disajikan ke teman-teman. Gitu Bapak Ibu. Nah, contoh kalau presentasi siapa? Pak Sugeng. Iya, Bu. Pak Sugeng materinya tentang apa, Pak? Analisa pembelajaran, Bu. Analisa pembelajaran. Nah, di sini Pak. Misal Pak Sugeng ingin model lain ya, misalnya model Dick and Carey. Ini saya nggak enak ya azan ya. Gimana Bapak Ibu? Kita break dulu atau dicukupkan? Ini sepertinya Mungkin seperti pekan lalu aja Bu, jam 12.30 kita mulai lagi sampai jam 1. Iya. apakah disepakati? Iya, gitu aja, Bu. Berarti break dulu ya Bu ya? Dulu setengah jam untuk sholat. Iya, biar Ibu nggak kepikiran juga. Ya. Karena kita juga mulainya telat ya Bapak Ibu ya, telat setengah jam. Jadi 12.30 ya. Iya, Bu. insyaallah. Baik, insyaallah terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, terima kasih. Baik, sementara nanti dilanjut lagi teman-teman ya. Baik, silakan melaksanakan menunaikan sholat zuhur. Terima kasih Ibu. Iya. Nanti kita masuk sesi berikutnya. Assalamualaikum. Sugeng ya masih belum muncul, ditunggu ya Bu. Belum Nah, selesai jadi sholat mungkin Pak Sugeng. di presentasi saya pertama, di pertemuan kedua itu kan saya ada memberikan contoh-contoh model desain pembelajaran. Nah, itu ada yang berorientasi kelas, berorientasi sistem, ada berorientasi produk. Nah, itu kan misal contoh model desain pembelajaran yang berorientasi sistem misalnya. Itu ada Dick and Carey gitu kan ya Bapak Ibu ya, masih ingat ya? Nah, misalnya Mbak Bu Ragil ingin fokus pada pokok bahasan Bu Ragil apa? Bu Endah apa Bu Endah? Masih ingat nggak materinya? Nah, contoh Bu Vita kan capaian pembelajaran atau learning goals ya, tujuan pembelajaran umum. Nah, itu misalnya ingin merujuk di EDI. Tadi kan sudah saya jelaskan ada di chapter berapa, di halaman berapa, itu Bapak Ibu silahkan diterjemahkan, ditranslate, kemudian jadi mengambil salah satu model Bu Ragil. Salah satu model desain pembelajaran,
kemudian Ibu fokus di situ, di pokok bahasan Ibu, misalnya. Ibu apa, Bu Ragil? Bu, udah saya jadiin co-host, Bu Ya. Sarifah. Ya, Makasih sudah Pak ya. Sugeng. Nah, ini saya coba bagikan. Nah, ini contohnya ya, Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa model yang saya contohkan. Nanti Bapak Ibu bisa mencari sendiri jika tidak selain model di sini gitu. Nah, ini kan kalau model yang berorientasi pada ruang kelas, ada Gerlah dan Elai, ada banyak ya, ada yang berorientasi pada produk, berorientasi pada sistem Dick and Carry, Book and Goal gitu ya. Ada beberapa model di sini. Kalau Bapak Ibu ingin model yang lain, silahkan monggo. Contoh nih ya, misalnya Pak Sugeng fokus pada ingin di Dick and Carry. Ini kira-kira yang hadir sudah berapa ya? Sebentar saya. Nanti biar saya nggak ngulang ya. Yang hadir 7 Ibu. baru 7. Nah, Baik. Biar dipahami oleh teman-teman yang lain. 10. Saya ingin mengukur kira-kira dari tadi, dari awal penjelasan saya, Pak Sugeng dipahami nggak bagaimana mengembangkan? Apa yang Pak Sugeng pahami dari penjelasan saya sebelumnya? Jadi kita mengambil satu model gitu, Bu. Ya. Terus misalkan Dick and Carry tadi, Hmm, terus kita ambil dari salah satu chapter yang sesuai dengan tema kita. betul. Nah, itu nanti terus dijadikan artikel atau itu tadi, Bu, makalah tadi. Ya, sumber utama, Pak. Sumber rujukan utama. Ini contoh ya, saya coba misalnya Pak Sugeng tadi analisis pembelajaran ya, Pak ya. Iya, Bu. Nah, ini saya izin bagikan Dick and Carry. Pak Sugeng, Dick and Carry. Ini karena kita kan mata kuliahnya desain pembelajaran ya, desain. Oh ya, sebelum saya masuk ke sini deh, saya mumpung ingat ya. Saya ingin Bapak Ibu bisa membedakan ya, karena teman-teman di S3 pun masih ada yang sedikit sih ya, yang belum bisa membedakan antara model pembelajaran dengan model-model desain pembelajaran atau model-model pengembangan pembelajaran. Di awal di presentasi saya yang pertama itu kan istilah desain dan istilah pengembangan itu kan sering digunakan secara bergantian ya. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Jadi Bapak Ibu jangan bingung nanti ketika membaca model desain pembelajaran, model pengembangan pembelajaran itu hal yang sama ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa membedakan antara model pembelajaran dengan model desain pembelajaran? Ada yang bisa? Di grup sudah saya sempat singgung, jelaskan. Pak Ahyat bisa membedakan Pak Ahyat? Model pembelajaran itu seperti apa Pak Ahyat contoh-contohnya? Pak Ahyat di mute ya. Yang lain silahkan, apa yang dimaksud dengan model pembelajaran? Contoh pernah mendengar satu model pembelajaran misalnya? Ya, misalnya discovery learning itu ya. Ya, misal discovery learning, terus kemudian apalagi blended learning, collaborative learning, cooperative learning ya. Itu model pembelajaran. Nah, ketika kita nih sebagai seorang teknolog pembelajaran atau seorang desainer pembelajaran, ya, kita pengembang pembelajaran, ketika ingin menghasilkan satu model pembelajaran baru, maka kita harus menggunakan satu model desain pembelajaran gitu ya. Bisa ya? Jadi kan tadi saya contohkan beberapa model desain pembelajaran atau model pengembangan pembelajaran. Jadi ketika kita ingin mengembangkan satu pembelajaran atau ingin mendesain pembelajaran, maka kita menggunakan salah satu atau kombinasi beberapa model pembelajaran. Gitu ya Bapak Ibu ya? Bisa membedakan model desain pembelajaran itu ada banyak kan untuk mengembangkan pembelajaran, misalnya modelnya Dick and Carey, modelnya Lee Owen, ya, gitu ya.
Bisa membedakan ya Pak Ibu. Jadi ada model pembelajaran, ada model pengembangan pembelajaran. Pak Iwan, bisa dipahami Pak Iwan? Eh, kalau tidak salah tangkap ya Bu ya, berarti model desain pembelajaran yang sedang kita pelajari itu boleh dikatakan sebagai basic atau landasan untuk kita berusaha menghasilkan model-model pembelajaran, begitu Bu ya? Betul, betul. Baik. Betul sekali. Jadi ketika kita ingin menghasilkan satu model pembelajaran baru nih, kita menggunakan satu model atau atau kita menghasilkan satu model desain pembelajaran baru, mungkin mengkombinasi dari model-model yang ada gitu, model-model desain pembelajaran yang ada. Nah, ini satu contoh model Dick and Carey ya. Ini Dick and Carey edisi ke-8 ya. 8 ini ditulis oleh 3 orang ya, ditulis oleh 3 orang. Kemudian ini nah di sini ada bagian daripada Pak Sugeng ya, Pak Sugeng. Nah, di sini Pak Sugeng, terlihat nggak Bapak Ibu? Nih Pak Sugeng. Iya, Bu. Jadi, nah ini identify instructional goals. Tadi tujuan pembelajaran umum. Ini sebenarnya materinya Bu Vita ini ada di sini nih. Instructional goals. Ya, tujuan pembelajaran umum atau capaian pembelajaran. Nah, kemudian Pak Sugeng ada di instructional analysis ya Pak Sugeng ya. Iya, Bu. Nah, ini kita klik ya. Kita klik, nah kemudian muncul di sini. Bapak sudah download buku ini kan? Sudah ada, Bu. Nah, ini kalau orang TP ini buku babon ya, Pak ya. Harus dimiliki, Pak, wajib milik. Wajib punya. Nah, ini di sini Bapak nanti boleh terjemahkan ini ya, Pak ya. Nih. Nah, jadi contoh di Baik. sini. The final step after you identify. Jadi setelah kamu mengidentifikasi tujuan pembelajaran umum, kamu menetapkan langkah demi langkah. Ya, saya besarkan lagi ya. That you determine step by step. Kamu menentukan langkah demi langkah what people are doing. Apa yang orang akan lakukan ketika they perform that goal. Ya, mereka mencapai tujuan. Well, look, sub skill needed for complete mastery the goal. Nah, jadi the final step, langkah akhir daripada proses analisis pembelajaran adalah menentukan what skill, what knowledge, what attitude. Ini ya Pak ya. Nanti. Iya, Bu. Nah, kemudian setelah ketemu ini Pak, nanti Bapak bisa explore di semua chapter. Ketika itu ada relevansinya dengan pokok bahasan Bapak ambil ya. Nah, ini adalah basic, maksudnya sumber rujukan utama Bapak adalah model Dick and Carey. Nah, untuk pengayaan Bapak Pak Sugeng, pengayaan instructional analysis atau analisis pembelajaran, Bapak bisa ini ya, saya stop share ke ini. Nah ini Pak. Jadi misalnya Bapak kita ke Google aja, tapi kalau Bapak Ibu punya web khusus gitu mencari buku silahkan. Jadi misalnya tadi Bapak instructional analysis ya, atau mau berbahasa Indonesia silahkan. Analisis pembelajaran berarti kan, instructional analysis. Nah, misalnya Bapak ingin tambahkan dari artikel ya, artikel jurnal. Ini Pak, Bapak bisa cari artikel, tambahkan dari artikel ya Pak ya, sehingga kita kaya nanti ketika Bapak menyajikan topik bahasan Bapak, kita akan diperkaya dengan dari ulasan artikel-artikel ya Pak ya, tentang analisis pembelajaran itu seperti apa sih ini, analisis pembelajaran in speaking classroom, misalnya Bapak terserah Bapak ingin membahasnya dari mana, ini nih Pak, Springer ini ya, publisher besar internasional nih.
Ini tahun 83, Instructional Analysis, Journal of Instructional Development. Nah, ini jurnalnya TP ini. Ini ya Bapak ya, Bapak bisa. Nah, ini harus berbayar kan ya. Saya sih ingin ngajarin bagaimana sih. Tapi ini dibilang ilegal atau tidak ilegal, tapi kalau pemahaman saya, keyakinan saya ya, terserah Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan secara pribadi, maksudnya itu bukan untuk dikomersil, itu sih menurut saya sah-sah aja karena yang mengembangkan apa namanya platform ya, platform untuk kita bisa download artikel ini kan itu juga para cendekiawan ya, artinya mereka yang memiliki keresahan terhadap kita-kita yang tidak memiliki akses ya, karena kan yang mungkin hanya perguruan tinggi besar yang mereka punya link untuk ke semua publisher artikel ya. Kalau kita kan terbatas. Nah, saya biasanya tuh saya bisa buka ini tanpa bayar gitu. Kan kita untuk kita belajar ya. Nah, ini kan berbayar ya, Pak. Bapak kalau mau Bapak punya strategi bisa buka ini silahkan Pak, gunakan ini sangat keren sekali nih instructional analysis nih, Pak. Bapak mungkin pernah dengar Sci-Hub ya. Pernah dengar nggak? Buka artikel di Sci-Hub ya. Oke, terus ada banyak sini. Nanti Bapak bisa cari di sini. Nah, ini jurnal nasional ya, Analysis of Instructional Material Base. Gini ya Pak, jadi tambahkan ada beberapa artikel ya Pak Sugeng ya. Pak Sugeng timnya siapa? Saya sama Pak Sahbirin. Oke, Pak Rin, gimana Pak Rin? Sampai ini dipahami? Oke, ini misalnya saya coba stop share, kita ke mana? Kita ke buku ya. Misalnya Pak Sugeng dan Pak Rin ingin menambahkan dari Pak Sabirin, Bu. Di sini ada Burin masalahnya, Bu. Oh Maaf, gitu, Ibu. ya, Iya. Pak Rin ya. Sabirin, Bu. Saya, Pak Gen. Pak Sabirin. Iya. Ntar saya Pak Gen. saya nyimpen apa dari Elsevier ya. Ntar, bukan. Taylor and Francis ya. Terus saya izin share screen. Memang Bapak Ibu belajar sama saya agak rumit ya. Rumit nggak sih Bapak Ibu? Jadi saya ingin kita itu melatih ya, kita berlatih sumber-sumber autentik, sumber primer. Itu ya Bapak Ibu ya. Gimana Pak Sugeng? Saya kasih tantangan. Ada yang Ya, mau berkomentar? Insya Allah kita coba, Bu. Ya, coba ya. Nah, ini saya coba izin share screen. Nah, ini. Jadi Bapak ketik aja Taylor. Saya juga sempat kirimkan linknya untuk akses buku dari Taylor and Francis ya. Ini. Sorry, salah. Harusnya di bawah. Nah, ini Bapak Ibu, ini dari Taylor and Francis ya publishernya. Jadi misalnya Pak Sugeng analyze apa? Instructional analysis ya. Analisis pembelajaran. Nah, ini buku-bukunya Pak Sugeng. Nah, ketika misalnya Pak Sugeng ini dari bukunya ada 15.000 Pak Sugeng tentang ini keren-keren nih bukunya nih Pak. Bahasa Inggris semua, Bu ya? Iya. Bapak kalau mau berbahasa Indonesia mungkin di Google Books atau di Bapak jadi member karena apa Pak? Kalau buku berbahasa Indonesia biasanya mereka juga merujuknya dari sini. Tapi kalau Bapak ingin berbahasa Indonesia, monggo silahkan. Saya tidak ada larangan. Artinya
kita yang penting mau belajar ya Bapak. Bapak kalau ingin buku bahasa Indonesia mungkin Bapak menjadi member Perpusnas ya Pak. Baik, Bu. Perpusnas Bapak bisa akses buku-buku tentang analisis pembelajaran. Atau mungkin judul bukunya model desain pembelajaran ya Pak ya. Model desain pembelajaran. Nah, di chapter di babnya nanti ada membahas tentang analisis pembelajaran. Nah, nanti Bapak saya izin share screen ya terkait penyusunan materi PPT-nya. Materi presentasinya. Nah, misal Bapak ingin mendefinisikan satu istilah gitu ya. Nah, ini Pak, contoh definisi. Pak Sugeng dan Pak Syahbirin. Pak Syahbirin hadir ya Pak Syahbirin? Bu. Ada Ya, Bu, Pak Pak Rin. Haji Bu. Pak Haji. Ya. Jadi ketika ingin mendefinisikan atau ingin menyampaikan satu konsep tertentu dalam presentasi Bapak Ibu sekalian, maka sebutkan sumbernya ya Bapak Ibu ya, seperti ini. Bapak merujuk dari mana? Terus di sini definisinya. Gitu ya Bapak ya. Sebutkan sumbernya. Bisa Pak Sugeng? Siap? Insya Pak Rin? Allah, Bu. Pak Iwan bagaimana posenya? Siap, siap. Siap ya. Jadi Siap, kita Bu. mulai sekarang harus mempertimbangkan atau memperhatikan kejelasan sumber ya. Sumber dan utamakan otentik atau sumber primer. Nah, Pak Sugeng tadi ingin mengambil dari bahkan Pak, saya juga anjurkan untuk pengayaan ya kalau Bapak Ibu sempat baca itu dari buku-buku bahasa Indonesia untuk pengayaan pemahaman. Nah, ketika Bapak Ibu membaca dari buku bahasa Indonesia, kemudian buku penulis tersebut mengutip dari referensi tertentu, Bapak cari referensi tersebut. Paham ya Pak ya? Jadi Bapak tidak mengutip dari dia, Bapak mengutip langsung dari si pemilik konsep. Siapa Sugeng? Lihat di daftar pustakanya Pak, biasanya referensinya. Gitu ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Nah, kemudian di slide akhir saya di grup juga ada sempat singgung. Nah, seperti ini buat daftar pustaka ya. Siap Pak Iwan? Buat daftar pustaka? Oke. Baik, nah, sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Ibu mau bertanya, ini saya cek RPS Bu untuk presentasi ke-5, itu belum ada rekomendasi untuk buku rujukannya, kira-kira apa ya Bu ya? Topiknya tentang menetapkan indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajaran berdasarkan salah satu model desain pembelajaran. Presentasi ke-5 Bu. Itu Ibu di atas yang baris ke-7, nomor 7. Nah, ini Mbak Zahra ya. Mbak Zahra berarti ini presentasi 5 ya. Iya. Nah, presentasi 5 ini Mbak Zahra ini kan penetapan indikator pencapaian ya. Iya, Bu. Betul Mbak Zahra? Iya, betul, Bu. Mbak Zahra timnya dengan siapa? Dengan Bu Endah. Bu Endah. Jadi learning outcomes-nya learning objektif ya, tujuan instruksional khusus Mbak Zahra. Tujuan instruksional khusus ya Bu? Kalau sekarang istilah di kurikulum Merdeka adalah indikator pencapaian kompetensi atau indikator pencapaian pembelajaran. Nanti kalau Mbak Zahra mengaitkan dengan salah satu model desain pembelajaran itu nanti masuk ke pokok bahasan learning objektif.
Learning objective. Ya. Kalau tujuan instruksional umum itu learning goals. Kalau tujuan instruksional tadi yang dibahas oleh Bu Vita dan Bu Sas ya. Kalau Mbak Zahra, learning objective itu tujuan instruksional khusus. Berarti buku rujukannya sama dengan bukunya kelompok Bu Vita ya, Bu? Boleh, apapun modelnya, terserah Mbak Zahra. Iya, siap. Dipahami? Insya Allah paham, Bu. Oke, Makasih, Bu. nanti harapan saya nih ya, harapan saya semua presentasi kelompok lainnya, maaf, bukan kelompok ya, karena ada berapa 3 orang yang sendiri ya, kayak Pak Arif, kemudian Pak Rizal ya sendiri ya. Nah, itu ditambahkan dengan beberapa artikel ya, pengayaan ya, dan buku lainnya selain satu buku dari model desain pembelajaran yang dijadikan sumber utama. Jadi misalnya begini, Mbak, pembahasannya. Menurut model Dick and Carey, analisis pembelajaran adalah bla 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 bla. Kemudian kan kemarin sudah kita sepakati bahwa komponen daripada materi presentasi itu adalah 5W plus 1H kan ya. Apa itu apa itu analisis pembelajaran? Mengapa diperlukan analisis pembelajaran? Bagaimana melakukan analisis pembelajaran? Kemudian ya begitu ya Pak Sugeng ya. Insya Allah, 5W plus 1H. Ini bagaimana capaian pembelajaran itu dilakukan? jadinya Capaian analisis pembelajaran dilakukan. Jadinya makalah atau artikel, Bu? Up to you deh. Kemarin udah disepakati artikel, Pak. Oh, baik. Berarti artikel, Bu ya? Ya, kalau Bapak mau balik makalah nggak apa-apa. Yang penting belajar, intinya itu. Yang penting belajar mengenai formasi itu no problemo ya, Bapak Ibu ya. Ya. Kemarin soalnya Pak siapa ya? Siapa ya yang kemarin katanya, kok kayaknya saya nggak melihat ya, Pak Guru apa ya? Yang katanya, oh di mata kuliah lain kita makalah, di mata kuliah ini kita mencoba untuk formasi artikel gitu kan ya. Sebenarnya sama aja sih Pak, sama kerjanya makalah sama artikel. Sama saja. Ada yang mau memberikan tanggapan lagi atau pertanyaan? Pak Rizal dipahami, Pak Rizal, apa yang bisa diberikan komentarnya Pak Rizal? Sedang di mute ya. Pak Rizal dengar nggak ya? Oke, yang lain siapa ya? Pak Soleh, Pak Soleh udah ya, sudah presentasi. Kemudian Pak Sanusi, gimana Pak? Apakah bisa dipahami Pak? Insya Allah. Nah, apa yang Bapak pahami? Maksudnya pemahaman baru apa yang Bapak peroleh dari penjelasan saya perihal pengembangan materi presentasi? Seperti yang tadi Ibu bilang, ini tinggal dikasih 2 pilihan. Apakah kita membuat artikel atau makalah, itu satu. Terus berdasarkan sumber asli yang diambil kita yang sudah sudah dijelaskan di RPS yang sudah ada. Nah, kita tinggal mengikuti pola-pola itu aja, Bu. Saya rasa pola RPS yang sudah Ibu berikan di itu juga berikut buku rujukannya. Insya Allah kita bisa cari, karena apa? Mungkin dengan berpatokan sama apa sih kemarin Mendeley ya. Mendeley itu saya rasa untuk lebih mempermudah penulisan, sekaligus ada kita mungkin lari ke Scopus juga untuk mencari berbagai macam literatur. Itu lebih mempermudah untuk kita membuat satu makalah ataupun artikel. Jadi Pak Sanusi sudah bisa menggunakan Mendeley ya Pak ya?
Alhamdulillah, cuman yang desktop Bu. Kalau yang itu nggak Ya. nyambung-nyambung. Yang apa Ya. namanya? Yang nyambung ke apa? Ke Word tuh nggak, susah banget itu. Desktop juga connecting ke Word ya Pak. Cuma Iya, kan betul. dia versi lama yang apa namanya itu, apa ya istilahnya, beban untuk aplikasinya itu tidak berat ya Pak ya, ringan Jadi dia. kita buatnya melalui folder aja Bu. Contohnya gini, untuk pembelajaran Ibu nih, mata kuliah Ibu, kita buat aja folder mata kuliah pengembangan apa namanya, desain Desain. pembelajaran gitu ya. Nah di situ apa namanya, semua referensi yang berkenaan dengan itu kita masukkan dalam folder itu. Jadi Ya, kita di sini ada 5 mata kuliah, ya udah kita bagi masing-masing folder aja. Itu lebih collection ya memudahkan. Pak. Iya betul. Oh, Bapak juga satu kelas bisa buat grup ya? Bisa buat grup di Mendeley, kemudian nanti siapa yang menemukan buku model apa gitu atau artikel apa itu bisa dimasukkan di situ sehingga satu kelas bisa akses gitu. Nah itu saya belum ke arah sana, baru membuat folder-folder aja baru. Collection mungkin namanya ya Pak ya. Collection. Jadi kalau di, nah ini coba saya. Tapi hampir semua Bu Enda sudah, siapa yang sudah install? Coba saya buka Mendeley reference, Mendeley saya ya. Sehingga Bapak Ibu mudah dalam berbagi referensi dengan teman sekelas. Buat grup gitu, grup misalnya semua mata kuliah boleh, atau jadi satu khusus kelas kalian, terus siapapun boleh memasukkan di situ dan bisa download di situ. Ya, saya izin share screen. Loh, kok signing? Oke. Saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Untuk Mendeley-nya. Nah ini Bapak Ibu di sini, ini kalau collection ini untuk kita pribadi ya sebelah kiri ini. Nah kalau yang grup ini bisa Bapak Ibu satu kelas ya. Jadi misalnya di sini buat grup nih, new group. Misalnya kelas apa? Kelas MTP UIA gitu ya. Atau mau dikasih nama desain pembelajaran sehingga fokus untuk mata kuliah ini. Nah, kemudian nah ini tinggal tambahkan grup di sini. Jadi siapa yang buat, misalnya Mbak Zahra yang buat, tinggal tambahkan teman-temannya dengan menambahkan email di sini kan. Nih. Invite member di sini ya. Nah, nanti masukkan email address-nya teman-teman, tinggal di send invite-nya nanti di sini. Misalnya siapa? Zahra Gmail. Oh, dia harus ini ya. Terus email beneran baru muncul. Nah, ini muncul sini ya. Send invite. Nanti teman, misalnya Mbak Zahra kirim ke Pak Sugeng, masukkan email Pak Sugeng nanti buka emailnya untuk confirm. Jadi email yang Bapak Ibu mendaftar di Mendeley.
gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa akses buku yang misalnya Pak Sugeng temukan, Pak Sugeng input di Mendeley, kemudian Pak Sanusi bisa akses gitu. Itu ya di grup ya. Sampai ini dipahami ya. Pak Iwan ada pertanyaan? Insya Allah cukup ya. Bahkan mungkin ada satu kesimpulan yang ditekankan di mata kuliah ini dalam pembuatan makalah atau artikel. Jadi lebih kalau bisa kita fokus ke satu sumber inti, baru pengembangan kita ambil dari yang lain gitu ya. Betul. Seperti itu ya, Bu. Betul. Ya. Jadi kita mengambil satu model dulu. Nah, di dalam model itu kita angkat yang menjadi pokok bahasan kita. Pokok bahasan kita misalnya tujuan Mbak Zahra, tujuan pembelajaran khusus atau learning outcomes ya, atau di kurikulum Merdeka ini istilahnya adalah indikator pencapaian indikator capaian pembelajaran ya Mbak Zahra ya. Nah, itu kalau referensinya itu Mbak Zahra learning objective ya. Nanti di dalam model desain pembelajaran itu ada tahapan learning objective, state atau menentukan atau analisis atau apapun itu istilahnya dalam. Nanti bahasanya begini, menurut Dick and Carey atau Lee Owen, capaian pembelajaran atau learning objective itu adalah apa definisinya ya. Kemudian mengapa itu dilakukan menurut model tersebut, menurut Lee Owen misalnya. Kemudian menurut yang lain, misalnya Mbak Zahra mencari artikel yang menulis tentang learning objective, gitu ya Mbak Zahra ya. Pokoknya kita explore sedalam-dalamnya gitu ya Pak ya. Pak Iwan, oke Pak Sugeng, gimana penutup? Insya Allah kita coba Bu. Oke, yang dipahami apa Pak Sugeng? Dari Terkait penjelasan. Atau pemahaman baru apa yang hari ini diperoleh dari permintaan saya ya, atau arahan saya ya. Artinya saya kan hanya memfasilitasi Bapak Ibu belajar dengan cara kita apa ya, ada kejelasan substansi, ada kejelasan sumber ya. Gimana Pak Sugeng, pemahaman baru apa yang Bapak hari ini peroleh? Iya, jadi terkait tugas Bu ya khususnya. Kita menginduk ke satu buku induk dulu, kemudian nanti untuk pengembangannya kita bisa mencari dari jurnal atau buku-buku yang lain terkait dengan tema atau judul yang jadi tugas itu, Bu. Betul sekali. Pak Sugeng, bersemangat kira-kira Pak Sugeng. Nah, dari yang sudah Pak Sugeng buat tadi kata Pak Sugeng sudah mencicil kan ya? Baru itu, Bu, pendahuluan saja. Ya, pendahuluan artinya Pak Sugeng membahas analisis pembelajaran kan ya? Iya. Oke. Baik, mungkin ada lagi. Pak Rin gimana Pak Rin? Insya Allah kami coba Bu. Oke. Merasa tertantang nggak Pak Rin? Kan pakai Iya, AI. walaupun Nah, hari benar, ini Bu. saya belajar tentang Jenny ya, AI Jenny. Dan itu Masya Allah ya, kita tulis satu kalimat, dia akan membuatkan kita beberapa paragraf itu luar biasa ya. Terbatas Bu, cuma 200 kata. Cuma 200 Betul, kata. tapi lumayan kan jedanya kan 4 jam ya. Nah, Pak Sanusi udah belajar tuh. Itu lumayan membantu. Nyobain pas kita membuat artikel, membuat makalah tiba-tiba hang. Harus berbayar, nunggu 4 jam dulu. Enggak, sebenarnya kalau mau yang free kan tunggu 4 jam, Pak. Iya, 1 hari Bu, sekarang Bu. 1 hari gitu. Tadi masih tulisannya 4 jam. 200 kata 1 hari. Oh gitu. Saya sih mungkin sebagai wacana ya nggak apa-apa, tapi kalau saya pribadi itu selalu cross check ya, dalam artian saya cross check kan itu kita juga bisa menemukan sitasi atau sumber rujukannya kan ya Pak ya. Betul. Nah, tapi saya tipe orang yang tidak mudah percaya.
Jadi saya harus baca bukunya lagi. Jadi misalnya si Jenny ini mereferensikan kita satu sumber gitu ya, artikel atau buku. Nah itu kita harus baca lagi gitu. Betul nggak pernyataan si Jenny ini gitu lah ya? Memang betul Bu, itu pernah saya cek namanya tahunnya semua sama, cuma konsepnya yang berbeda. Oh gitu. Jadi ternyata apa yang disampaikan atau kalimat yang dibuat oleh Jenny itu tidak dimuat di artikel tersebut. Betul. Nah, Sudah itu saya kan coba itu. Bahkan saya pernah melihat pernyataan Imam Al-Ghazali gitu ya, terus ada yang lain-lain juga, itu jauh berbeda dengan kitab-kitab yang kita pelajari. wah, kalau kayak gitu menggunakan Jenny wasting time dong ya. Mendingan kita manual aja ya, belajar baca, kita cari Kalau artikel. buat penjabaran bagus Bu, cuma Iya buat sih. referensi kita nggak bisa andalkan. Iya. Itu kelemahannya ya. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan Bu Ragil dipahami? Kalau ada yang belum paham silahkan bertanya ya Bapak Ibu. Insya Allah pahami Bu. Ya. Baik, demikian ya. Mungkin kita akhiri, kita tunggu presentasi yang ketiga dan selanjutnya Pak Sugeng dan Pak Rin. Insya Allah Bu. Baik. Terima kasih atas perpanjangan waktunya, kesediaannya ya, dan semoga bermanfaat. Mohon dimaafkan jika saya mungkin terkesan galak nggak sih Bapak Ibu? Enggak ya, saya itu. Ya Bu, lembut Bu. Ibu saya mungkin izin sebagai moderator saat nanti tutup ya Bu ya. Nanti saya nggak dibayar Bu Vita nih Bu. Siapa tuh Bu? Bu siapa? Bu Sas Bu, mohon maaf ini laptop saya kayak lelah Bu, aja saya nggak bisa muncul, mohon maaf ya Bu tanpa mengurangi tim saya. Oke, silahkan. Iya Ibu, terima kasih sebelumnya. Baik Bapak Ibu, Bu Syarifah khususnya ya selaku dosen pengampu. Alhamdulillah ini jadi skenarionya berubah ya. Jadi sesi tanya jawab ini sambil mengalir. Jadi momen sharing ya. Ini memang Bu Syarifah ini dosen kita ini luar biasa ya. Jadi kita belum menyajikan, beliau sudah memaparkan, sudah memberikan progresnya. Jadi harapannya ketika tampil menyajikan jauh lebih baik gitu. Jadi kami dari saya dan Bu Vita, mohon maaf Ibu, karena sebelumnya memang ada pilihan silakan mau artikel atau makalah. Jadi karena memang Mendeley-nya juga dilalanya tidak support, jadi kita milihnya makalah. Jadi mohon maaf untuk penyajian hari ini masih makalah, nanti mungkin ke depannya harapan-harapannya bisa dari kawan-kawan ya, dari paparan dari Ibu berikan dan juga teman-teman menjadikan pencerahan juga buat kita. Dan terima kasih mungkin Ibu, saya mewakili teman-teman untuk hari ini, untuk arahan dan paparan Ibu untuk perbaikan selanjutnya, tentunya nanti dalam bentuk artikel ya Ibu. Ibu sehat semuanya, mudah-mudahan bisa terus memberikan yang terbaik-terbaik ilmu-ilmu yang sudah Ibu punya. Saya mewakili kelompok 2, Bu Vita dan saya terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan selanjutnya kita bertemukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.